Stop judul. Jangan sentuh judul. Halo Sobat Nawikrama TV. Kawasan Pasifik telah menjadi arena persaingan geopolitik yang semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya ambisi Indonesia untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah ini. Australia, sebagai salah satu kekuatan dominan di Pasifik sejak abad ke-20, kini menghadapi tantangan baru. Kekuatan negara-negara besar seperti Tiongkok melalui Belt and Road Initiative, dan belakangan ini Indonesia, melalui pendekatan diplomatik yang lebih inklusif, telah menantang status quo. Sementara itu, negara-negara kecil di Pasifik mulai mempertimbangkan kemitraan baru yang dapat memberikan lebih banyak keuntungan bagi mereka di luar dominasi tradisional Australia. Australia selama ini dikenal sebagai penjaga kawasan Pasifik, yang seringkali mengandalkan bantuan ekonomi dan pengaruh militer untuk mempertahankan posisinya. Melalui berbagai program bantuan, Canberra telah mengucurkan dana yang signifikan untuk proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan mitigasi perubahan iklim di negara-negara seperti Papua Nugini, Fiji, dan Vanuatu. Namun di balik itu semua, ada kritik yang terus berkembang terhadap pendekatan Australia yang dianggap cenderung paternalistik. Negara-negara Pasifik mengeluhkan kurangnya penghormatan terhadap kedaulatan mereka, serta minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan atas bantuan yang mereka terima. Di tengah situasi tersebut, Indonesia memanfaatkan posisinya sebagai negara dengan populasi Melanesia terbesar di dunia untuk mendekatkan diri dengan negara-negara Pasifik. Sebagai anggota Melanesian Spearhead Group, Indonesia secara konsisten mempromosikan kerjasama ekonomi dan budaya yang mengedepankan kesetaraan. Pemerintah Indonesia juga meningkatkan investasi di kawasan ini, khususnya di sektor infrastruktur dan pendidikan, untuk menunjukkan bahwa mereka adalah mitra sejati yang memahami kebutuhan lokal. Indonesia juga menggunakan forum internasional seperti BRICS, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, di mana Indonesia bergabung pada era Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas pengaruhnya. Dengan dukungan dari negara-negara besar seperti Tiongkok dan Rusia, Indonesia menawarkan alternatif baru bagi negara-negara Pasifik yang ingin keluar dari bayang-bayang dominasi Australia dan Amerika Serikat. Proyek infrastruktur berskala besar yang didanai oleh BRICS, misalnya, telah memberikan peluang bagi negara-negara Pasifik untuk mempercepat pembangunan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada bantuan tradisional dari Canberra. Namun persaingan ini bukan tanpa komplikasi. Australia, bersama dengan Amerika Serikat dan Inggris, baru-baru ini memperkuat aliansi keamanan mereka melalui Fakta AUKUS. Fakta ini bertujuan untuk menyeimbangkan kekuatan Tiongkok yang semakin dominan di Indo-Pasifik, tetapi pada saat yang sama memicu kekhawatiran akan meningkatnya militerisasi di kawasan. Negara-negara Pasifik yang sudah lama menjadi korban konflik geopolitik besar semakin berhati-hati dalam memilih mitra, mengutamakan kerjasama yang benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat mereka. Isu Papua juga menjadi salah satu elemen sensitif dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik. Kelompok separatis yang aktif di Papua seringkali menggunakan narasi hak asasi manusia untuk mendapatkan simpati internasional, termasuk dari negara-negara Pasifik. Australia sendiri memiliki sejarah yang ambigu terkait isu ini, terkadang memberikan ruang bagi kelompok separatis untuk menyuarakan pandangan mereka, tetapi di sisi lain, tetap menjaga hubungan diplomatik dengan Jakarta. Indonesia dalam hal ini harus terus memperkuat pendekatan diplomasi humanis untuk menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat Papua dan menepis narasi negatif yang beredar di tingkat internasional. Sementara itu, negara-negara Pasifik seperti Papua Nugini, Fiji, dan Kepulauan Solomon mulai melihat peluang baru dalam hubungan mereka dengan Indonesia. Papua Nugini, misalnya, telah meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia, termasuk di wilayah perbatasan. Proyek pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil di Papua Nugini yang didukung oleh Indonesia menjadi salah satu contoh nyata dari upaya memperkuat hubungan bilateral. Langkah ini tidak hanya menguntungkan kedua negara, tetapi juga mengurangi ketergantungan Papua Nugini pada Australia, yang selama ini menjadi mitra utamanya.
Kehadiran Tiongkok di Pasifik juga menjadi katalis bagi negara-negara kawasan untuk mencari mitra alternatif. Tiongkok telah menggelontorkan dana miliaran dolar untuk proyek infrastruktur di Pasifik. Tetapi pendekatan ini seringkali menuai kritik karena dianggap menciptakan ketergantungan utang. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk menawarkan model kerjasama yang lebih berkelanjutan dan mengedepankan kebutuhan lokal. Persaingan antara Indonesia dan Australia di kawasan Pasifik terus berlanjut, tetapi pola interaksinya menunjukkan pergeseran yang signifikan. Australia, yang selama ini dianggap sebagai kekuatan tradisional di kawasan ini, semakin menghadapi tantangan dari berbagai sisi. Selain meningkatnya pengaruh Tiongkok melalui jalur diplomasi, ekonomi, langkah-langkah Indonesia untuk mempererat hubungan dengan negara-negara Pasifik juga telah menggerus dominasi Canberra. Bahkan, Australia mulai terlihat khawatir terhadap potensi aliansi baru yang terbentuk di kawasan, terutama dengan semakin aktifnya Indonesia sebagai bagian dari BRICS dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu isu strategis yang mengemuka adalah pertanyaan tentang kontrol sumber daya alam di kawasan Pasifik. Papua, misalnya, yang selama ini menjadi fokus perhatian internasional, tidak hanya menarik perhatian negara-negara barat, tetapi juga investor global. Perusahaan multinasional seperti Freeport, McMoran telah lama beroperasi di Papua, tetapi keberadaan mereka memicu pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Xu Jinping kerap digunakan oleh kelompok separatis untuk mengkritik pemerintah Indonesia. Meskipun belakangan pendekatan humanis yang dilakukan oleh pemerintah telah mulai memperbaiki citra tersebut di mata internasional, namun bagi Australia, Papua tetap menjadi isu yang rumit. Sebagai salah satu negara yang sering menyuarakan hak asasi manusia di Papua, Australia kerap dianggap bermain dua muka. Di satu sisi, Canberra mendukung kesatuan Indonesia secara diplomatik. Tetapi di sisi lain, keberadaan kelompok-kelompok pendukung Papua merdeka di Australia menunjukkan bahwa ada celah dalam hubungan kedua negara. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Australia memiliki kepentingan strategis di Papua, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Dengan mempertahankan ketegangan di wilayah ini, Australia mungkin berharap untuk menjaga pengaruhnya di Pasifik dan mencegah dominasi negara lain, termasuk Indonesia. Selain itu, di tengah meningkatnya persaingan geopolitik ini, negara-negara kecil di Pasifik juga mulai menyadari pentingnya mendiversifikasi mitra mereka. Keputusan Kepulauan Solomon untuk memperkuat hubungan dengan Tiongkok, misalnya, menunjukkan bahwa negara-negara Pasifik tidak lagi ingin bergantung sepenuhnya pada Australia atau Amerika Serikat. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk memainkan peran sebagai jembatan antara negara-negara Pasifik dan kekuatan global. Melalui pendekatan diplomasi, ekonomi, dan budaya, Indonesia dapat menawarkan model kerjasama yang berbeda dari pendekatan paternalistik yang sering digunakan oleh Australia. Namun, untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, Indonesia perlu memastikan bahwa pendekatannya konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Melibatkan negara-negara Pasifik dalam dialog terbuka dan mendengarkan kebutuhan mereka adalah langkah penting untuk membangun kepercayaan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua dan kawasan sekitarnya. Hal ini tidak hanya penting untuk mengatasi kritik internasional, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat lokal benar-benar mendapat manfaat dari pembangunan yang dilakukan. Sementara itu, dinamika di Australia sendiri juga mulai berubah. Beberapa wilayah, seperti Queensland dan Australia Barat, secara historis memiliki aspirasi otonomi yang kuat, meskipun tidak sampai pada tahap separatisme. Namun, tekanan ekonomi yang terus meningkat ditambah dengan tantangan politik di tingkat federal dapat membuka peluang bagi gerakan-gerakan ini untuk mendapatkan momentum baru. Jika situasi ini tidak ditangani dengan baik, Australia mungkin akan menghadapi tantangan internal yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat melemahkan pengaruhnya di Pasifik. Dalam konteks yang lebih luas, kebangkitan Indonesia di Pasifik mencerminkan perubahan besar dalam tatanan geopolitik global. Aliansi baru yang dibangun oleh Indonesia dengan negara-negara Pasifik didukung oleh negara-negara BRICS,
menandakan bahwa kekuatan tradisional seperti Australia dan Amerika Serikat tidak lagi dapat mengandalkan dominasi mereka. Sebaliknya, mereka harus bersaing dalam lingkungan yang semakin multipolar, di mana kekuatan regional seperti Indonesia memainkan peran yang semakin penting di masa depan. Pertanyaan besar yang harus dijawab adalah, bagaimana negara-negara Pasifik akan menavigasi perubahan ini? Apakah beberapa akan berpegang pada hubungan tradisional dengan Australia? Beberapa akan memilih jalan baru yang ditawarkan oleh Indonesia dan negara-negara BRICS. Jawabannya tidak hanya akan menentukan masa depan kawasan Pasifik, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana kekuatan baru dapat menggantikan dominasi lama dalam tatanan dunia yang terus berubah.